Member bisa gratis. Memang betul, tetapi member baru itu tetap membutuhkan member baru yang beli fast track. Ada dua kubu masyarakat terkait VTube. Ada haters, ada lovers. Mereka berdebat luar biasa seru. Dan menurut saya, seringkali perdebatan itu malah tak menyentuh masalah inti di VTube. Ini yang menarik, kenapa bisa begitu? Karena VTube itu didesain sedemikian rupa memang supaya orang kehilangan fokus dalam pembahasan. Jadi, mari kita bahas inti permasalahan VTube dan berbagai pertanyaan penting seputar VTube supaya tak ngambang lagi. Apa sebetulnya inti masalah di VTube? Skema Ponzi. Bahasbisnis.com adalah website pertama yang mengungkap skema Ponzi VTube. Dan dari awal sudah menjelaskan kenapa VTube itu skema Ponzi. Itulah inti masalah dari VTube, skema Ponzi. Mau bilang arisan berantai? Boleh. Dan itu faktual. Member dapat bonus dari mana? Dari member lain yang beli fast track. Investor, dalam tanda kutip, investor lama mendapat profit bukan dari bisnis, tapi dari uang investor yang masuk belakangan. Apa namanya kalau bukan skema Ponzi? Dan itu akan merugikan orang pada akhirnya. Begini penjelasannya. Skema ini membutuhkan pertambahan pembeli fast track dalam jumlah berlipat. Bayangkan kalau misalnya untuk penyederhanaan ada 1 juta member baru yang beli fast track. Lupakan dulu yang gratis, nanti kita bahas selanjutnya. Member yang baru yang 1 juta ini tentu berharap untung. Untungnya dari mana? Dari member selanjutnya yang beli fast track juga. Jumlah member selanjutnya yang beli fast track harus lebih dari 1 juta supaya member baru tadi dapat untung. Kalau keuntungan yang diharapkan adalah 10 kali lipat, member selanjutnya juga harus 10 kali lipat. Jadi, member baru berharap ada 10 juta member lebih baru. 10 juta member ini berharap ada 100 juta member selanjutnya. Apa bisa begitu terus? Tidak. Pasti ada titik jenuh di mana calon member potensial habis. Dan saat jenuh, member yang paling belakangan masuk yang rugi. Bahkan kalau semua orang di dunia, termasuk dunia maya dan bahkan dunia gaib ikut, tetap akan habis. Saat habis itu, member yang belakangan masuk akan rugi. Itulah bahayanya skema Ponzi. Pasti akan ada banyak member yang masuk belakangan yang rugi. Tapi member baru itu bisa saja jual VIP ke member lama yang naik level. Bisa saja. Lalu saat semua member lama sudah membeli VIP dari 1 juta member baru tadi, itu VIP dibuat untuk apa oleh member lama? Buat pajangan? VIP itu pasti suatu saat perlu diuangkan alias perlu dijual. Kemana jualnya? Ke makhluk gaib Jack White? Tetap ujungnya ke member baru. Tetap akhirnya perlu ada member baru yang beli fast track dalam jumlah berlipat-lipat. Kesimpulan, tetap saja skema Ponzi. Jual ke pemasang iklan, iklannya bohong. Lihat bahasan selanjutnya. Dan itulah intinya sebetulnya permasalahan dari VTube. Sekarang kita bahas hal-hal yang membuat orang bingung. Member bisa gratis. Memang betul. Tetapi member baru itu tetap membutuhkan member baru yang beli fast track. Yang gratis itu mengumpulkan VIP, lalu dia ingin jual VIP supaya untung. Apakah ke member baru gratisan juga? Tidak. Dia berharap ada member yang non-gratisan yang beli VIP. Adanya member gratis itu cuma menambah perlipatan kebutuhan member baru yang beli fast track. Tapi member gratis ini bisa jual VIP ke member lama yang mau naik level. Jadi tidak perlu member baru. Jawabannya sama dengan pertanyaan serupa sebelumnya. Bisa saja. Lalu saat semua member lama membeli VIP, kemana lagi mereka jual VIP? Ke makhluk gaib Jack White? Tetap ujungnya ke member baru. Tetap akhirnya berharap akan ada member baru yang beli fast track dalam jumlah berlipat-lipat. Jadi member gratisan ini tetap membutuhkan member baru yang beli fast track. Berarti adanya member gratisan tak menghilangkan bahaya VTube. Membutuhkan member pembeli fast track secara terus-menerus dalam jumlah berlipat yang akhirnya jenuh.
Saat jenuh, member belakangan yang masuk rugi. Jumlahnya akan jauh lebih banyak dari yang untung. By the way, bisakah VTube berjalan kalau semua member gratis? Terus siapa yang beli VIP, Bambang? Jelas tidak. Bahkan kalau member gratisnya terlalu banyak, member lama akan teriak, "Oh, ya siapa yang beli VIP gue?" Member gratisan di VTube itu cuma sedikit, itu pun dirayu-rayu untuk beli fast track. Kebingungan kedua, VTube tak himpun dana masyarakat. Memangnya skema Ponzi harus himpun dana masyarakat? MMM apakah himpun dana? Tidak. Member tak transfer ke MMM, tapi ke member lama yang get help atau GH. Apa itu bukan skema Ponzi? Tetap skema Ponzi walaupun MMM tidak himpun dana. Lagi pula, di aplikasi VTube memang kelihatannya transfer uang itu antar member. Hei, dari mana Anda yakin semua penjual itu adalah member? Kebingungan yang lain adalah tak ada yang dirugikan. Skema Ponzi manapun selama masih ada member baru atau investor baru setor uang tak akan ada yang merasa dirugikan. Nanti saat jenuh member yang baru bergabung akan rugi. Lihat daftar skema Ponzi di bahasbisnis.com ini. Pada awal penerbitan artikel-artikel ini, apa ada yang dirugikan? Tidak. Tapi lihat apa yang sekarang terjadi di Keep4Dream, Hippo, EDC Cash, Ahmadimado, Alimama, JD Union, dan sederet yang lain. Akhirnya jenuh, bubar, banyak yang rugi. Kebingungan yang berikutnya, ada iklan dan pemasang iklan. Nonton iklan di VTube itu cuma penyamaran oper-operan uang supaya kelihatannya member dapat uang dari nonton iklan. Ini adalah hal yang sangat mudah untuk dibantah dengan dua fakta. Member dapat uang dari member baru atau member lain yang beli fast track. Tak ada dari perusahaan dan tak ada hubungannya sama periklanan. Yang kedua, perusahaan pemilik produk yang diiklankan sudah membantah mereka pasang iklan di VTube.